Baik, shalom, selamat malam buat kita semuanya. Pada malam hari ini, saya akan membagikan salah satu keajaiban yang Tuhan berikan di dalam hidup saya, yang pada akhirnya menuntun saya hingga pada sampai titik ini. Ketika saya masih SMP, tamat ujian akhir, ujian nasional, saya kembali ke kampung saya. Dan saya menikmati liburan di sana sekitar 2 minggu berjalan. Dan pada suatu malam, ketika saya sedang bermain dengan adik saya tiba-tiba merasakan sesak. Sesak yang pada saat itu saya rasakan adalah saya bisa bernafas, menghirup udara, namun saya sulit untuk mengeluarkan. Jadi saya bisa bernafas, tapi untuk mengeluarkannya sulit. Jadi pada saat itu saya merasa sesak, dan pada malam itu juga saya tidak bisa tidur sampai paginya. Dan kemudian besoknya orang tua saya membawa ke bidan terdekat untuk berobat, dan mereka memberikan obat. Namun setelah saya berobat, tidak ada perubahan yang saya alami, malah saya makin sesak dan makin sulit untuk bernafas. Besoknya, tepat hari Sabtu, saya tidak mengikuti kebaktian, saya tinggal di rumah. Dan pada saat itu, tubuh saya semakin melemah saat di rumah, bahkan saya nggak bisa diri. Saya coba minum, rasanya sangat sakit untuk menelan. Dan karena saya merasa lapar, saya coba untuk mengambil sedikit makanan dari dapur, saya coba mengunyah, namun saya tidak bisa menelannya. Itu seperti batu, susah sekali untuk menelan pada saat itu. Dan kemudian saya terjatuh, dan saya sangat lemas pada saat itu. Dan kemudian besoknya orang tua saya langsung membawa saya ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit umum pada saat itu ingin memberikan pengobatan melalui memberikan oksigen. Mereka bilang kalau ini mungkin penyakitnya ya biasa atau kecapean, jadi mereka berikan oksigen. Namun ya, yang buat saya heran dan keluarga, saya tidak merasakan sedikit pun perubahan melalui oksigen yang diberikan kepada saya saat itu. Dan makin lama pihak rumah sakit bilang, oh mohon maaf ibu, tidak ada perubahan, dan mungkin dia tidak ada sakit karena setelah kami cek tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Mungkin dia menginginkan sesuatu. Pihak rumah sakit berkata seperti itu, dan kemudian orang tua saya bertanya, anakku, apa yang engkau inginkan makanya engkau sampai sakit seperti ini? Pada saat itu saya hampir tidak bisa bicara ya, jadi saya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Saya dalam hati saya nggak ingin apa-apa, saya hanya ingin bernapas dengan lega. Karena kurangnya penanganan dan mereka bilang tidak ada sakit, akhirnya saya pergi ke rumah baru pada saat itu, dan kami pergi bersama dengan pendeta rumah sakit Santa Maria pada hari Minggu. Jadi hari Minggu para dokter ada di tempat itu ketika sore hari, dan saya tidak mendapat perawatan dan mereka bilang tunggu sampai sore hari. Namun pada saat itu saya makin drop, dan menunggu dokter datang, akhirnya saya tidak sadarkan diri. Saya saking tidak bisa bernapas, saya tidak sadarkan diri, dan saya langsung dilarikan ke ruang PICU. Ini ruangan unit gawat darurat untuk anak pada saat itu ya. Jadi ketika masuk ruang PICU, dokternya datang, dokter bilang ini butuh bantuan dan harus menggunakan ventilator. Jadi ventilator itu adalah alat untuk memompa pernafasan yang dimasukkan sampai ke sini ya. Jadi saya memakai alat itu pada saat itu, dan mungkin kalau tidak ada alat itu saya tidak bisa bernafas, dan mungkin saya tidak bisa ada saat ini. Dan setelah itu, setelah memakai ventilator, besoknya hampir sekitar 2 minggu ke depan saya terus memakai ventilator, makanan dan minuman tidak bisa masuk ke dalam tubuh saya. Saya langsung mengeluarkannya, dan semua ya segala jenis pengobatan
Mereka suntik infus dari manapun, mereka masukkan selang dan segala jenis pengobatan. Dan yang membuat saya heran dan keluarga heran pada saat itu, sampai 7 dokter spesialis. Ada spesialis saraf, jantung, spesialis paru-paru, THT, spesialis anak, dan 7 dokter ini mereka tidak dapat menyimpulkan apa sebenarnya penyakit saya. Ya, pada saat itu ibu saya sangat merasa sedih karena tidak dapat mencari solusi apa yang menjadi penyakit saya. Dan pada saat itu juga banyak keluarga yang datang untuk mendoakan, dan juga para pimpinan dan pendeta yang berada di DSKT pada saat itu juga ikut mendoakan saya pada saat itu. Dan pihak rumah sakit berkata bahwa biasanya Bu, pasien dengan gejala penyakit seperti ini tidak bisa disembuhkan, dan pada akhirnya ya mereka akan meninggal dunia. Dan ada satu titik ketika keluarga saya mulai ya hampir 1 bulan kehabisan dalam hal ekonomi, dalam waktu, dan tidak bekerja dan fokus untuk merawat saya, namun tidak ada perubahan sampai 7 dokter spesialis. Dan pada akhirnya ada beberapa keluarga yang mengatakan bahwa mungkin dia tidak bisa ditolong lagi. Kita harus segera bawa aja pulang, mereka bilang gitu. Bawa aja pulang karena ya mungkin ini penyakitnya belum dapat ditemukan. Dan pada saat itulah ibu saya yang dengan susah payah merawat saya pada saat itu merasa sangat down. Dia sangat sedih ketika sudah semua cara yang kami lakukan, semua tenaga medis tidak membawa perubahan pada saat itu. Dan pada saat itu juga ibu saya pergi ke kamar mandi rumah sakit, ya. Dan di kamar mandi ia menangis terisak-isak. Ia tidak dapat teriak ya, karena itu ruangan umum, jadi ia menahan nangisnya, menangis begitu gitu kuat, tapi ia menahannya. Dan pada saat itu juga ibu saya berdoa dan berbuat nazar kepada Tuhan. Ia berkata dalam doanya, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Ambil semua yang ada pada saya, ambil semua yang ada dengan saya pada saat ini, namun tolong sembuhkan anak saya. Ketika Engkau memberikan kesembuhan kepada anak saya akan menjadikan dia sebagai pelayan, saya akan menjadikan dia sebagai seorang pendeta. Dan kemudian setelah ibu saya berdoa, besoknya ya masih menjalani pengobatan yang sama. Sempat ada satu saat ventilator ini ingin dilepaskan, namun ketika dilepaskan saya kembali krisis, kemudian dipasang lagi, dan 2 minggu lagi berlalu, dan pada saat itu ventilator ingin dilepaskan lagi, dan pada saat itu ibu saya kembali lagi berdoa di kamar mandi, Tuhan tolong. Dokter berkata kepada ibu saya dan kepada saya bahwa ventilator itu tidak boleh terlalu lama dipakai, karena kalau terlalu lama itu bisa merusak organ dalam tubuh, dan jika harus pakai ventilator lagi kita harus bolongi tenggorokannya untuk masukkan selang itu. Jadi pada saat percobaan pelepasan ventilator, ibu saya kembali berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya ketika ventilator itu dibuka, suatu keajaiban terjadi. Yang sebelumnya saya susah untuk bernafas, namun ketika dibuka pada saat itu juga, saya bernafas dengan lega, seperti saya tidak ada pernah menghidap penyakit yang sesak seperti itu. Saya seperti bernafas, menghirup, dan mengeluarkan lega, dan ya seperti tidak ada sakit sebelumnya. Itulah hebatnya kuasa doa. Dan pada saat itu juga ibu saya memberitahukan bahwa ini adalah kuasa doa dari Tuhan, dan sehingga saya bisa sampai saat ini merasakan berkat Tuhan. Jadi hidup saya merupakan salah satu keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Dan saya yakin juga hidup saudara-saudari merupakan keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Bayangkan saja setiap pagi kita masih dapat bangun, itu merupakan salah satu keajaiban terbesar
yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tuhan memberkati.